Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga dalam kesehatan dan selalu diberikan kesejahteraan, keselamatan, dan kedamaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video ini, kali ini gue bakalan membahas tentang konflik di Palestina ya. Walau jarang banget atau nggak pernah gue bahas politik, kayaknya pernah lah. Atau mungkin udah lama banget gue nggak bahas politik di channel YouTube gue. Oke, tapi kali ini gue nggak bakalan bahas tentang asal-usulnya atau latar belakangnya atau kejadian-kejadian yang secara detail ya terkait atas konflik ini, karena ini bukan wilayah yang gue pahami dan gue bukan ahli dalam wilayah ini. Gue bukan sejarawan, gue bukan pemuka agama, gue bukan ahli politik dan sebagainya. Jadi gue di sini untuk menyampaikan beberapa opini gue atau pendapat gue, argumen gue terkait konflik di Palestina dan Israel ini sebagai bukti bahwasanya gue ini ingin mengajak kalian agar kalian itu lebih peka terhadap politik dan ya setidaknya kalian tidak menjadi orang-orang yang tidak peduli dengan apa yang terjadi di keadaan politik dunia ataupun keadaan yang berlangsung di dunia saat ini. Jadi itu. Oke, hal untuk yang langsung saja ya. Jadi untuk di konflik Palestina dan Israel ini, hal yang pertama kali yang menurut gua penting untuk disadari bahwasanya posisi kita itu sekarang lagi di mana. Yang gua analisa bahwasanya kita itu ada empat golongan yang ada di konflik ini. Golongan yang pertama kedua ini adalah golongan pro Israel dan pro Palestina gitu. Ya kalian udah tahu lah apa yang akan dilakukan golongan ini dan orang-orang yang termasuk dari golongan ini gitu. Orang yang pro Israel bakalan dukung Israel sepenuhnya dan gak bakal dukung Palestina, dan orang Palestina pun bakalan pro Palestina itu bakalan mendukung Palestina sepenuhnya dan tidak akan mendukung Israel. Nah, yang pengen gue dalam lebih dalam ini adalah golongan ketiga dan golongan keempat. Golongan ketiga ini adalah golongan yang netral. Dan yang keempat ini adalah golongan yang diam. Nah, golongan yang netral itu adalah golongan-golongan yang memiliki profesi ya, kalau misalnya termasuk juga dalam profesi seperti medis, wartawan, jurnalis lah. Terus anak-anak yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan konflik ini atau perang ini. Terus warga masyarakat sipil atau keluarga-keluarga lansia seperti itu, dokter, hakim, pemadam kebakaran, dan lain-lain sebagainya. Yang dimana mereka itu netral karena landasannya itu adalah kemanusiaan dan keadilan. Ini yang paling utama. Karena gue percaya banget di sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kemanusiaan itu harus didirikan dengan keadilan dan tentunya harus beradab gitu. Jadi percuma kalau misalnya kita mencapai suatu kemanusiaan tapi tidak ada sikap keadilan. Itulah kenapa beberapa hari yang lalu itu kita lihat kayak wartawan-wartawan itu ada yang memakai syal Palestina dan lain-lain. Karena itu untuk dalam konflik ini tuh kita harus menegakkan keadilan. Layaknya hakim itu bertindak ya netral, tapi dia berfokus kepada keadilan gitu, dimana penjahat itu harus dihukum dan korban itu harus mendapatkan haknya kembali gitu. Itu yang paling utama. Jadi yang dinilai dari keempat golongan ini tuh kita itu ditempatkan berdasarkan aksi kita gitu. Jadi kalau misalnya lu memilih dalam kutip netral, artinya lu harus bertindak netral gitu. Dimana apa tindakan lu? Apakah lu paramedis? Bukan. Apa lu wartawan? Jurnalis? Bukan juga. Apa lu hakim? Bukan. Atau apa lu orang-orang yang bertindak di dalam lingkungan pemadam kebakaran atau kemanusiaan yang lain, volunteer dan lain sebagainya? Enggak. Artinya kalau misalnya lu enggak di sana, berarti lu antara pro Palestina sama pro Israel, atau lu masuk ke golongan yang terakhir. Golongan yang terakhir adalah golongan-golongan yang diam. Nah, golongan diam ini beragam. Gua nggak mau menyebutkan atau gua nggak mau menetapkan seluruh golongan yang ada di golongan diam ini. Orang-orang yang di golongan diam ini adalah pengecut. Karena gue tahu bahwasanya di golongan diam ini ada beberapa orang ataupun sebagian orang yang takut, atau ada orang yang tidak peduli. Ini yang sangat ini pengecut. Terus ada orang yang tidak tahu, dan ada satu lagi orang yang tidak kebingungan. Nah itu. Jadi tidak tahu, kebingungan, tidak peduli, sama takut. Gue jabarin bahwasanya orang-orang yang takut ini sama halnya dengan orang-orang yang kerja di korporat atau korporasi atau perusahaan yang bekerja sama ataupun yang pro antara Israel sama Palestina gitu. Kalau misalnya mereka
perusahaan mereka itu pro Israel, tapi kalau ketika mereka ngambil pro Palestina, mereka takut kalau misalnya mereka bakal resign, bukan resign ya, di layoff, bakal dipecat dari perusahaan tersebut karena ya berkhianat lah dan lain-lain sebagainya gitu, atau tidak sesuai dengan arah atau fondasi dari perusahaan. Itu salah satu orang yang takut gitu. Nah, jadi mereka memilih untuk tidak mengambil pihak manapun, pro Israel atau Palestina ataupun netral. Mungkin mereka bisa ngambil netral, akan tetapi mereka tidak mau speak up gitu akan terkait hal ini karena menurut mereka sensitif dan sangat berhati-hati terhadap apa yang mereka miliki ya. Mungkin aja karir mereka yang akan menjadi ancaman dan lain sebagainya gitu. Jadi kebanyakan takut gitu. Gua sadar ini banyak banget seperti kayak influencer yang mereka takut banget mengambil pihak berpihak di antara Palestina sama Israel ataupun netral karena mereka tahu posisi mereka itu di mana gitu. Nah, itu yang takut. Kedua, orang yang tidak peduli sama sekali. Nah, ini orang yang tidak peduli sama sekali ini yang menurut gue ini layak dimasuk kategori yang pro Israel gitu. Karena anggaplah seperti ini, kalau misalnya lu melihat ada begal ya, mungkin ini maksud takut ya. Kalau misalnya lu lihat ada orang kena tabrak lari gitu, terus lu diam aja gitu, atau lu nggak peduli gitu, atau lu nggak mau tahu menahu terkait korban yang udah ditabrak gitu dan para pelakunya lari gitu ya, artinya lu masuk ke dalam orang-orang yang tidak peduli dengan empati ya, kurang empati gitu sama korban gitu, dimana korban ini ya mungkin terluka lah atau mungkin shock dan lain-lain, tapi lu nggak peduli sama sekali gitu. Itu yang menurut gua bisa dikategorikan pengecut gitu. Sama lah mereka kebanyakan ya sama kayak orang takut itu tadi juga pengecut. Jadi antara orang-orang itulah ya, ada juga orang yang tidak tahu, ada yang belum tahu gitu, dimana orang-orang ini mungkin orang yang tinggal di gua atau orang yang gimana ya, terlalu sibuk dengan urusannya gitu, jadi mereka nggak sampai ataupun nggak dapat berita terkait konflik yang terjadi di dunia saat ini itu. Dan ya gua nggak salahin itu, tapi orang-orang ini bakal mudah dipengaruhi sama golongan yang pro Palestina sama pro Israel gitu, mudah ya, karena gua anggapan bahwasanya di dunia yang sangat cepat ini tentunya informasi ini bisa dimanipulasi dan informasi ini susah banget diketahui bahwasanya ini benar-benar asli atau enggak gitu, dan jadi orang-orang itu mudah dimanipulasi. Nah, takutnya orang-orang yang tidak tahu atau yang belum tahu ini yang mudah banget terjerumus kepada hal-hal yang buruk gitu, ataupun ya hal-hal yang baik gitu. Walaupun di dunia ini kalau ada lah apapun hal yang baik yang bakal lu lakukan, bakalan ada yang bertentangan, ada orang yang bakal kontra dengan itu. Lalu ada satu lagi orang yang kebingungan gitu. Dimana orang kebingungan ini mungkin susah untuk menggali informasi ataupun tidak tahu apa yang asli mana yang palsu terkait informasi-informasi yang ada gitu. Ya taulah di mainstream media ini ada media yang jujur, ada media yang tidak jujur sama sekali ya. Bahkan di media press pun kadang ada yang berpihak ke ketidakadilan gitu. Di pihak yang netral ini mungkin ada yang berpihak ke pro Israel atau pro Palestina gitu. Jadi kenapa gue berikan ke bahasan ini, bahwasanya penting banget kalau misalnya kalian tuh tahu di mana posisi kalian saat ini gitu. Apakah kalian itu pro Palestina, pro Israel, ataupun kalian netral, ataupun kalian diam gitu. Mengambil pihak atau golongan itu bukanlah sesuatu yang atau sesuatu yang tidak wajar gitu. Itu tuh normal. Kalau misalnya lu pro Israel, lu Palestina, lu tiba-tiba dari pro Israel terus lu mau pindah ke pro Palestina, itu semuanya hal yang wajar. Kecuali kalau misalnya lu itu berkhianat kepada prinsip-prinsip lu. Seperti misal contoh lu tuh orang Indonesia, di mana Indonesia itu tentunya karena kita pernah dijajah dan udah ada di undang-undang dasar, terlebih lagi di pembukaan undang-undang kita. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu mencantum bahwasannya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kemanusiaan dan keadilan itu ada di Pancasila. Maka dari itu kalau misalnya lu warga negara Indonesia, maka sudah semestinya lu berpihak kepada kemerdekaan, artinya lu berpihak kepada korban dari penjajahan, yaitu orang yang dijajah. Dalam konflik ini yaitu adalah Palestina gitu. Kalau misalnya lu tiba-tiba berpihak kepada Israel, ya mungkin lu orang Israel atau orang-orang Yahudi. Jadi
lu berkhianat kepada bangsa lu sendiri, di mana bangsa lu itu berpihak kepada kemerdekaan bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu. Dan kalau misalnya lu adalah orang yang orang Islam, muslimah, maka lu udah pasti mendukung Palestina, karena lu udah tahu bahwasanya di Palestina itu banyak sekali saudara-saudara kita yang sedang berjuang di jalur Gaza, ataupun para mujahid-mujahid yang mempertahankan Gaza, kompleks Masjidil Aqsa. Jadi udah pasti orang-orang Islam, muslimah itu bakalan, muslimin dan muslimah ya, itu bakalan mendukung Palestina. Kalau misalnya lu ketemui orang-orang yang orang muslimin muslimah yang tidak mendukung Palestina, maka bisa dibilang itu adalah orang yang munafik gitu. Jadi itulah pentingnya di mana lu harus memilih pihak gitu, agar lu tahu posisi lu itu sebenarnya di mana. Itu aja. Terus bahasan yang kedua itu adalah bahasan terkait Israel ya. Jadi menurut gue Israel ini kalau misalnya dikatakan speedrun, dia itu speedrun ya, katanya dia itu adalah speedrun untuk membalas atau ya melawan terorisme Hamas ya. Jadi mereka itu menganggap Hamas itu teroris, padahal sebenarnya Hamas itu adalah perjuang kemerdekaan Palestina. Ya nggak tahu lah, jadi banyak pro Israel bilang bahwasanya Israel itu diserang oleh teroris, padahal pro Palestina itu bilang bahwasanya Palestina itu dijajah. Dan gue sebagai pro Palestina, gue percaya bahwasanya Palestina itu sedang dijajah, dan segala hal yang dilakukan oleh Palestina dalam melawan Israel itu adalah perlawanan dalam melawan penjajahan, bukan kriminal atau bukan teroris gitu. Itu yang perlu harus diluruskan lagi, dinalarin lagi, karena udah banyak mainstream media barat terutama itu menarasikan bahwasanya perlawanan Palestina ini penjajahan, lagi Hamas itu teroris, padahal Hamas itu bukan teroris. Jadi apa yang dilakukan Israel terhadap Hamas itu sama halnya yang gue ingat ketika kalian nonton di film Dark Knight 2, kalau nggak salah Dark Knight Rises ya, apa Dark Knight apa ya, lupa. Batman The Dark Knight itu ketika ada scene di mana Alfred itu ngobrol dengan Batman Bruce Wayne bahwasanya ketika dia sedang menangkap ingin menangkap atau mencari seorang pencuri yang kabur ke hutan, maka hal yang dia lakukan itu adalah membakar hutannya. Jadi hutannya itu dibakar agar pencurinya itu ikut terbakar dalam hutan tersebut, jadi dia bisa menemukan barang curiannya. Jadi karena itu karena apa yang dilakukan oleh Israel ini, teringat gue terkait scene yang di The Dark Knight tersebut. Jadi menurut gue ini adalah hal yang sangat bodoh ya. Memang anarkis ataupun kayak chaos banget kayak Joker, tapi ini adalah hal yang sangat bodoh dan di luar nalar gitu. Bayangkan gini aja, gue itu sebagai insinyur lulusan sarjana teknik industri pertanian, itu kalau misalnya ada salah satu di gudang yang dimiliki perusahaan itu atau di industri itu ada terjangkit hama, contohnya adalah hama tikus ya, itu tidak efektif sekali atau sangat bodoh sekali kalau misalnya lu mengatasi hama tersebut dengan membakar atau menghancurkan gudang tersebut gitu. Itu sangat tidak efektif dan tidak efisien, dan tidak pintar lah, bodoh lah intinya di situ. Dimana sama halnya kalau misalnya lu seorang petani, ya mungkin teman-teman yang ada di bidang ilmu pertanian lah, atau orang-orang yang memiliki nalar yang luar biasa, nalar biasanya, logika biasa aja. Kalau misalnya sawah yang lu miliki itu terjangkit hama, lu itu cara mengatasinya itu bukan membakar atau menghanguskan sawah-sawah lu, bukan. Tapi dengan melakukan tindakan yang jauh lebih efektif, seperti memberikan pestisida atau melakukan pembersihan secara berkala di sawah-sawah lu, ataupun melakukan tindakan-tindakan bersihan yang lain di sawah-sawah lu yang jauh lebih efektif, walau ya tidak mungkin mengeluarkan biaya yang cukup mahal gitu, akan tetapi ini jauh lebih sustainable gitu, jauh lebih baik gitu daripada lu menghancurkan seluruh sawah-sawah lu, di mana lu bisa menghancurkan bakteri-bakteri yang baik ataupun menghancurkan tanaman-tanaman lu yang
sedang berkembang biak, tumbuh, ataupun lu bisa menghancurkan kualitas tanah lu. Namun dengan gudang, lu bisa menghancurkan, kalau misalnya lu menghancurkan gudang, lu bakal kena lagi biaya pembangunan gudang gitu. Dimana gudang ini lu bakal merusak fasilitas-fasilitas yang ada di gudang seperti lampu, ventilasi, kipas, rak-rak, dan lain-lain. Lu itu bakal hancur semua. Atau lu bakal, ya banyak hal lah. Jadi salah satu cara untuk memberantas gudang dari hama itu ya melakukan sanitasi, pembersihan gudang, melakukan pemberantasan hama. Salah satunya ya sanitasi, pengecekan fasilitas-fasilitas yang rusak, memperbaiki, memasang perangkap, ataupun melakukan kebersihan total dari, atau ya namanya itu reparasi dari gudang-gudang tersebut gitu, atau kebijakan-kebijakan di perusahaan yang sustainable, yang dapat efisien dan efektif dalam melaksanakan pembersihan gudang gitu. Jadi lu cost efektif, lu nggak ngeluarkan biaya yang lebih besar, dan juga lebih sustainable, lebih ramah lingkungan, dan lebih ramah juga di kantong gitu. Ya kalau misalnya lu mau lihat gambaran kecilnya, kalau misalnya di kamar lu itu ada bocor atau genteng lu bocor di kamar lu itu nggak ngancurin kamar lu dan bikin kamar baru, enggak. Itu justru lebih jelek, lebih nggak bagus lagi cara-cara hal seperti itu. Jadi ya apa yang lu lakukan ya lu perbaiki plafonnya, lu perbaiki atapnya gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah, bukan lu potong jari lu kalau misalnya kuku lu panjang atau kuku lu tiba-tiba busuk, enggak lu potong jari lu, tapi lu perbaiki, lu rawat kuku lu itu. Nah jadi yang dilakukan Israel ini sebenarnya bukan melawan teroris, tapi apa ya, penghancuran wilayah yang bisa gue bilang gitu. Jadi kalau misalnya melawan teroris, yang dilakukan Israel itu sangat, ya bisa dibilang bodoh lah, sangat tolol ya, kalau bahasa kasarnya itu sangat tidak manusiawi juga dan tidak sustainable. Dimana karena ada teroris di suatu wilayah, maka dia menghancurkan wilayah tersebut. It doesn't make any sense. Jadi apa sih yang sebenarnya yang ingin Israel lakukan? Ada sebenarnya. Itu tuh melawan teroris, itu tuh cuma sekedar topeng atau Trojan horse-nya. Yang sebenarnya dilakukan Israel itu apa? Ya bisa dilihat lah ya sekarang ya, kriminal perang, genosida umumnya itu. Jadi kalau misalnya kayak gitu, apa sih yang bisa dilakukan Israel gitu untuk memberantas Hamas gini? Ya lakukan apa yang seperti Amerika lakukan ketika ingin melakukan melawan teroris Osama bin Laden. Sama kayak di Densus 88 Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya di suatu daerah itu ada, ya terindikasi ada teroris, sarang teroris di sana, maka yang lo lakukan itu bukan nuklirin daerah tersebut, atau lu menjatuhkan bom, ataupun lu melakukan genosida terhadap seluruh manusia yang ada di daerah tersebut. Enggak. Cuman yang lu bisa lu lakukan itu adalah mengirim pasukan khusus gitu. Ya kalau bisa lu sanitasi lah, lu evakuasi seluruh, lu clearin lah, bersihkan lah seluruh daerah-daerah tersebut. Artinya lu pindahin seluruh masyarakat, lu pindahin seluruh fasilitas-fasilitas, hewan-hewan ternak, air, lu itu bukan lu musnahin, tapi lu bersihkan gitu. Artinya bisa dipakai lagi gitu. Hewan-hewan ternak, tanah-tanah, fasilitas-fasilitas, air, listrik, dan lain-lain. Enggak lu hancurin, tapi lu, namanya tuh kayak lu netralin lah. Artinya enggak juga hancur, dan juga enggak bisa diretas oleh rombongan-rombongan teroris gitu. Artinya ya lu pindahin, intinya gitulah. Intinya lu, kalian tau lah apa maksudnya. Jadi kalau misalnya kayak operasi khusus untuk melawan teroris gitu. Jadi kayak Densus 88 itu ketika ingin menangkap teroris, ya umumnya mereka ngirim pasukan untuk menangkap teroris tersebut gitu. Jadi dikirim intel, dikirim mata-mata, dikirim informasi, baru nanti eksekusi gitu. Tapi udah jelas banget, gue yakin Israel itu mampu karena mereka itu negara yang udah ada reaktor nuklir, udah ada fasilitas nuklir. Mereka itu bukan reaktor nuklir ya, udah ada senjata nuklir. Sama kayak Amerika ketika memberantas atau ingin melawan Osama bin Laden, Amerika itu nggak ngancurin negara yang ditempati Osama bin Laden ataupun kawan-kawannya gitu, tapi dia mengirimkan pasukan khusus. Di Indonesia pun juga gitu, melawan teroris itu mengirimkan pasukan khusus gitu, ya dilawan.
untuk ya akhirnya sukses gitu tanpa menghancurkan wilayah-wilayah atau lokasi-lokasi di situ gitu. Apalagi melakukan kriminal perang gitu. Itu yang luar biasanya gitu. Jadi kayak kata gue, ini Israel itu sebenarnya bukan memberantas teroris, bukan speedrun memberantas teroris, tapi speedrun genosida. Itu yang paling parahnya, yang paling bikin gue kesal gitu, yang dari analisis gue ya. Jadi speedrun genosida, speedrun bukan genosida, speedrun perang kriminal, war crime speedrun any percent gitu. Mana ya udah tau lah kalian, coba searching aja di internet atau di sosial media gitu, kejahatan-kejahatan perang atau war crime yang telah dilakukan Israel selama konflik di Palestina ini udah banyak banget gitu, di mana membunuh ataupun menyerang masyarakat sipil, anak-anak, rumah sakit, petugas medis, pres, dokter, dan lain-lain, orang-orang yang dilindungi oleh perundang-undangan ataupun peraturan internasional terkait tentang eh, kriminal perang, war crime, itu udah dibantah semua, udah dilanggar semua sama Israel, dan Israel masih berjaya gitu. Gue belum lihat apa sih tugas PBB gitu. Itu kayak gue mikirnya, jadi Israel is above the law. Seharusnya kan no one is above the law. Tidak ada yang di atas ataupun yang ya berkuasa atas hukum gitu. Semuanya itu di bawah hukum gitu. Semuanya tuh bisa kena hukuman gitu. Tapi Israel itu kayak out of jail free card gitu. Kenapa gitu? Gue bingung aja. Orang-orang yang di UN apalah itu bilang-bilangnya kayak ceasefire udah ada, tapi sekarang masih diserang-serang juga kok, rumah sakit dibom-bom juga kok, rumah apa, warga-warga sipil gitu. Jadi menurut gua kayak wow, ini luar biasa banget Israel ini, dia speedrun war crime dan masih bebas, belum ada tindakan punishment gitu. Bahkan korban yang di mana Palestina, masyarakat Gaza yang korban ini jauh lebih parah gitu, semakin hari semakin parah gitu. Ya, gue tuh turut prihatin kepada dunia ya, yang dimana apabila lu semua yang masih dalam golongan orang-orang yang diam, please sadar dan ambil tindakan yang berani lah. Pilih pihak yang benar-benar yang lu merasakan ini nih jati diri gua tuh di mana gitu. Kalau misalnya lu orang Indonesia, lu udah pasti pilih Palestina gitu, pro Palestina. Kecuali lu emang orang-orang yang bekerja di medis di Palestina gitu, apa tuh palang merah Indonesia lah, atau yang palang merah Indonesia bekerja di Palestina, ya mungkin lo netral gitu. Atau lo mungkin seorang profesi dokter Indonesia yang bekerja di Palestina, ya lo netral gitu. Atau pemadam kebakaran yang bekerja di Palestina, ya lo netral. Tapi kalau misalnya lo seorang warga negara Indonesia, lo udah pasti mendukung Palestina gitu. Atau lo seorang muslimah, seorang orang yang Islam, ataupun orang yang manusia, itu lu pasti dukung Palestina gitu. Jadi berdoa aja semoga Israel ini, Zionis ya, Israel itu segera mendapatkan keadilan ya, walau ya keadilan di dunia itu tidak seindah keadilan di akhirat gitu, tapi gua harap ini ada suatu tindakan yang dapat membuat warga-warga Palestina itu jauh lebih baik lagi gitu, karena emang udah lama ini, udah 70 tahun lebih gitu mereka itu dijajah gitu dan tertindas, dan ya Indonesia cuma bisa kirim bantuan dan belum ada kayak mereka itu, ya semakin hari semakin parah kejadiannya sekarang. Gua berharap itu, jadi ambillah tindakan sekecil apapun itu sangat mendukung banget, seperti contoh lo sharing-sharing terkait postingan-postingan Palestina gitu, bikin-bikin edukasi Palestina, atau lu sekedar repost terkait postingan terkait awareness terhadap Palestina, repost donasi dan lain-lain sebagainya. Itu udah sangat luar biasa banget menunjukkan bahwasannya lu itu berpihak di mana gitu. Tindakan-tindakan kecil itu sangat berharga gitu. Small act matter the most gitu. Jadi untuk kalian-kalian semua jangan takut bahwa apa yang semua tindakan itu bakal mendapatkan konsekuensi gitu, dan tentunya sejarah itu bakal benar-benar mencatat apa yang akan dilakukan oleh orang-orang ketika ada konflik-konflik seperti ini gitu. Dan gue harap semoga aja para mujahid, para masyarakat, kepada seluruh umat Islam, seluruh anak-anak, keluarga, dan
para orang-orang netral yang ada di Palestina itu mendapatkan kemerdekaan, keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan di kemudian harinya. Amin, Allahumma amin. Itu aja dari gue. Terima kasih udah teman-teman yang udah nonton sampai sejauh ini. Gue harap banget teman-teman bisa subscribe ke channel ini, karena subscribe itu sangat membantu gue dalam membuat video-video di channel YouTube gue. Itu saja, terima kasih dari gue, dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.